Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janan Dandi dari SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi. Di sini saya akan menjelaskan soal teknikal Mitsubishi. 1. Sebutkan perbedaan engine 2 tak dengan engine 4 tak. Langkah kerja pistonnya. Motor dengan mesin 2 tak, siklus pembakaran yang terjadi di dalam mesin dilakukan dalam 2 langkah piston. Sementara itu, mesin 4 tak membutuhkan 4 langkah piston setiap siklus pembakaran yang terjadi di dalamnya. 2. Jelaskan cara kerja engine 4 tak. 1. Langkah hisap atau intake. Pada langkah ini, piston bergerak ke titik mati atas ke titik mati bawah secara bersamaan. Klep isap antara karburator dan ruang bakar terbuka. Hal ini membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. 2. Langkah kompresi. Piston bergerak naik dari titik mati atas. Hal ini mengakibatkan klep isap dan klep buang tertutup. Piston yang naik akan menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder hingga suhu udara menjadi tinggi. 3. Langkah kerja atau pembakaran. Akibat kompresi bahan bakar dan udara dalam tekanan dan suhu tinggi, busi akan menyala dan memercikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju ke bawah, menyebabkan kruk as berputar dan menghasilkan tenaga. 4. Langkah buang. Setelah terjadi pembakaran tentu saja gas sisa pembakaran harus dibuang. Pada langkah ini, piston kembali bergerak ke titik mati bawah ke titik mati atas, yang secara bersamaan terjadi pembakaran pada klep buang. Gas sisa pembakaran akan keluar dari klep buang dan diteruskan melalui knalpot. Setelah itu, langkah buang siklus kerja mesin 4 tak akan kembali lagi ke langkah hisap. Katup buang akan menutup dan katup hisap akan kembali terbuka saat piston turun ke titik mati bawah dan seterusnya. 3. Jelaskan perbedaan engine sistem konvensional dengan engine sistem diesel. Dalam mesin diesel, udara dikompresi sehingga bahan bakar menyala. Sedangkan mesin gasolin, bahan bakar dicampur dengan udara, kemudian dikompres dengan piston dan kemudian dinyalakan oleh percikan api dan busi. 4. Jelaskan perbedaan engine sistem konvensional dengan engine sistem injeksi. Engine sistem konvensional, karburator menggunakan sistem yang masih konvensional atau mekanik dan memanfaatkan tekanan rendah atau vakum yang dihasilkan piston pada langkah hisap. Engine sistem injeksi, bahan bakar yang dicampur dengan udara pada injektor diantar oleh ECU atau Electronic Control Unit. 5. Apa yang dimaksud dengan sensor, ECU, dan aktuator? Sensor adalah jenis transfer yang digunakan untuk mengubah besar mekanis, magnetis, panas sinar, dan kimia menjadi tegangan arus listrik. Itu adalah seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur dan pengontrol pada kendaraan. Aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. 6. Apa yang dimaksud dengan powertrain? Powertrain adalah sistem penggerak mobil di samping mesin, listrik, dan bodi yang terdiri dari rangkaian komponen. 7. Sebutkan fungsi clutch atau kopling. Meneruskan putaran atau tenaga dari mesin ke transmisi melalui poros input yang terdapat di dalamnya. 8. Sebutkan fungsi transmisi. Fungsinya adalah untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller atau as couple, menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. 9. Sebutkan fungsi gardan atau diferensial. Fungsinya adalah sebagai sebuah komponen yang berperan untuk meneruskan tenaga mesin ke poros roda mobil. Ke-10. Apa perbedaan automatic transmisi dengan manual transmisi?
Untuk transmisi mobil manual, perpindahan giginya dilakukan dengan si pengendara harus menginjak kopling dan menggeser tuas presneling untuk bisa menaikkan atau menurunkan gigi transmisi. Sedangkan pada transmisi mobil matic, jelas perpindahan giginya dilakukan menggunakan alat yang dikenal dengan gearbox. 11. Apa yang dimaksud tegangan listrik? Tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya, atau dari satu kutub ke kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. 12. Apa yang dimaksud arus listrik AC dan arus listrik DC? Arus listrik AC adalah listrik yang besaran dan arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik DC adalah arus listrik yang searah dengan aliran dari negatif menuju kutub positif. 13. Apa yang dimaksud resistensi? Resistensi adalah kemampuan ketahanan atau daya tahan terhadap suatu rangkaian listrik. 14. Jelaskan yang dimaksud konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah benda-benda yang menghantarkan listrik. Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Semikonduktor merupakan bahan yang memiliki resistivitas terletak antara konduktor dan isolator. 15. Apa fungsi fuse dan relay? Fuse berfungsi untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir di dalam mobil. Untuk relay berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. 16. Apa fungsi dioda, transistor, dan resistor? Dioda memiliki fungsi sebagai penyearah arus listrik, mampu mengubah arus AC ke DC. Dioda berfungsi sebagai penyearah arus listrik. Transistor berfungsi mulai dari pemutus dan penyambung modulasi tegangan dan sinyal resistor sinyal. Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. 17. Jelaskan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri, jumlah arus yang sama mengalir melalui semua komponen yang ditempatkan di dalamnya. Rangkaian paralel, komponen-komponen ditempatkan secara paralel atau satu sama lain. Karenanya, rangkaian tersebut membagi aliran. 18. Sebutkan mobil-mobil Mitsubishi yang ada di Indonesia. Pertama, Mitsubishi L300, Expander, Triton, Pajero Sport, Outlander PHEV, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Expander Ultimate, Mitsubishi Expander Cross, Mitsubishi Outlander Sport, Mitsubishi X-Life Cross. 19. Sebutkan tipe-tipe mobil Expander. Yang pertama, GLX manual, Exed manual atau automatic, Sport automatic, Ultimate automatic, GLS manual. Sebutkan tipe-tipe mobil Pajero. Yang ke-20, Dakar Ultimate, Dakar, Exed, GLX, dan GLS. 21. Sebutkan tipe engine pada mobil Mitsubishi. Berikut: Pajero Sport 4D56 2477 cc 4 silinder SOHC. Expander 4A91 1,5 liter MiVec DOHC 16 valve. Mirage 3A4921 92 1,2 liter MiVec DOHC 12 valve. Delica 4J11 2,0 liter S4 MPIS MiVec AS NG. Outlander Sport 4B11 16 valve MiVec DOHC. Felici Cross 4B40 1, liter 4 silinder DOHC. Code Diesel 4D34 2AT5 4 silinder. Fursa Fighter 6M60 6 silinder 7545. 22. Sebutkan berapa jumlah oli pada mesin
berikut: Pajero Sport 2 liter, Expander 3,6 liter atau 4 liter, Mirage 2,7 liter sampai 3 liter, Delica 4,5 liter sampai 5 liter, Outlander Sport 4,3 sampai 4,5 liter, X-Leap Cross 5,5 liter, Cold Diesel 5,5 sampai 6 liter, Fuso Fighter 6 liter. 23. Fungsi. Sebutkan fungsi turbocharger. Fungsinya adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. 24. Jelaskan perbedaan turbocharger dengan supercharger. Turbocharger turbin menggunakan gas buang kendaraan, sedangkan supercharger mendapat daya langsung dari mesin. 25. Apa yang dimaksud dengan octane number? Octane number adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensinnya terbakar secara spontan. 26. Apa yang dimaksud dengan cetan number? Cetan number adalah angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan kualitas pembakaran relatif solar. 27. Apa yang Anda tahu mengenai Euro 2 dan Euro 4? Euro 2 adalah standar emisi untuk kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4. 28. Jelaskan yang dimaksud dengan Go Green. Go Green adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan. 29. Mengapa roda harus dirotasi secara berkala? Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan roda agar keausan ban nantinya tetap merata. 30. Jelaskan fungsi dari wheel balancing atau balancing roda. Balancing roda berguna untuk membalance roda agar berputar dengan distribusi bobot merata. Balancing bisa diartikan menimbang bobot seimbang. 31. Jelaskan fungsi dari spurring atau wheel alignment. Fungsi spurring itu adalah spurring alignment atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabrik. 32. Apa itu ABS? Anti-lock brake system. ABS adalah atau anti-lock brake system adalah sistem pengereman pada mobil agar tidak terjadi penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak atau keras. 33. Apa itu HSA? Sistem HSA itu kemungkinan mobil untuk tetap bertahan selama 2-3 detik meski pengemudi telah melepas rem. 34. Apa itu fitur forward collision mitigation atau FCM? Itu adalah membantu pengemudi yang lengah ketika di depan ada kendaraan namun tidak berkesempatan atau belum melakukan pengurangan kecepatan atau deselerasi atau menginjak rem.
35. Apa itu UMS? Ultrasonic Missile System. UMS merupakan teknologi keselamatan berupa sensor radar terintegrasi yang secara otomatis mengirim sinyal jika ada hambatan yang terdeteksi baik di depan ataupun belakang kendaraan. 36. Apa itu ACC atau Adaptive Cruise Control? ACC adalah yang membuat mobil secara otomatis menyesuaikan kecepatan sesuai arus listrik lalu lintas. 37. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan 5R dan S. 5R atau 5S singkatan dari SEIRI atau ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua yaitu Seiton atau rapi, yaitu segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga Seiso atau resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat Seiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya atau 3S atau 3R. Yang kelima Shitsuke atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. 38. Fungsi vernier caliper adalah mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari suatu benda. Fungsi mikrometer adalah untuk mengukur panjang, ketebalan, dan diameter luar dari suatu benda. 38. Apa yang dimaksud dengan vernier? Apa fungsi dari vernier caliper dan fungsi mikrometer? Yang tadi jawabannya di atas. 39. Jelaskan langkah-langkah jika Anda mengerjakan servis berkala 10.000 km. Yang pertama, pemeriksaan sama seperti item servis berkala 10.000 km. 2. Pergantian oli mesin dan filter oli. Yang ketiga, pergantian oli transmisi. Keempat, pengecekan dan pembersih rem 4 roda serta fungsi rem. Di sini pengecekan dan bersihkan rem dilakukan setiap kelipatan 10.000 km. Kelima, balancing dan spurring dan rotasi ban menyilang dilakukan setiap kelipatan 10.000 km. Yang ke-40, pernahkah Anda melakukan pekerjaan ganti oli pada mobil? Dan jelaskan langkah-langkahnya. Untuk pergantian oli, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan. 2. Angkat mobil bagian depan dengan dongkrak dan tahan dengan jack stand. Ketiga, buka baut penguras oli.
Yang keempat, biarkan oli keluar habis. Yang kelima, tutup kembali baut pembuangan oli. 6. Buka tutup oli, lalu isi oli baru dan tutup kembali tutup oli. Yang ketujuh, cek volume stick oli atau dipstick oli. 8. Naik dan pasangkan dongkrak, lalu ambil jack stand, kemudian turunkan dengan pelan-pelan. Begitu saja untuk soal teknikal Mitsubishi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.